Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Ada sukacita di rumah Tuhan. Haleluya. Bersyukur kemarin kita sudah berlibur panjang, mungkin masih ada yang di luar kota. Tapi saya mengucap syukur kita semua bisa kembali di tempat ini, di dalam rumah Tuhan. Kita beribadah bersama-sama. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang untuk seluruh jemaat. Pagi hari ini kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan Tuhan. Amin. Siap memuji Tuhan? Amin. Haleluya. Semua saya undang bangkit berdiri. Dan saya undang dengan hormat Om Gunadi berdoa. Kita akan buka di dalam doa. Mari kita satukan hati, kita berdoa untuk ibadah pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk karena kemurahan dan kebaikan Engkau. Pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk dapat hadir beribadah kepadamu. Sebelumnya kami juga minta Kau sucikan, kuduskan kami karena kami masih banyak hal-hal yang tidak berkenan kepada Engkau. Kami undang Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini. Penuhi seluruh ruangan ini dengan hadirat-Mu. Kau lawat jemaat yang saat ini sudah ada di tempat ini maupun yang masih dalam perjalanan. Kiranya urapan-Mu ya Tuhan pagi hari ini ya Tuhan dapat membawa kami, dapat memuji, menyembah Engkau dan terlebih mendengarkan firman-Mu. Kau urapi juga para pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian dalam ibadah ini, worship leader, singer, pemusik, pemain tamborin, juga soundman dan multimedia dan para usher, terlebih juga hamba-Mu yang telah Kau persiapkan, Bapak Sugeng Prasetyo yang terkasih. Kami percaya bahwa firman yang disampaikan ini dapat menegur, menasehati, dan membuat kami lebih mengerti akan rencana-rencana dan kehendak-Mu. Juga ya Tuhan, kalau nanti juga ada perjamuan kudus, biarlah Engkau juga yang melawat kami. Berikan agar kami juga ya Tuhan dapat merasakan ya Tuhan persekutuan dengan Engkau. Sehingga kami percaya Engkau yang akan menjawab setiap pergumulan kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dengan masalah dilepaskan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami serahkan semua doa ini dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi sorak-sorai buat Tuhan. Jemaat yang terkasih, saya mengingatkan bahwa khusus di bulan ini, di minggu ini tidak ada perjamuan kudus. Karena di bulan ini pada hari Jumat nanti kita akan memperingati Jumat Agung. Dan pada hari Minggu kita akan merayakan perayaan Paskah. Jadi perjamuan kudus akan disatukan di Jumat Agung. Amin. Sebelum kita memulai ibadah kita akan mengucapkan bersama-sama pengakuan iman GBI. Mari kita persiapkan. 1, 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus lahir, mati, bangkit, naik ke sorga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Sekali lagi kasih tos, kasih high five. Bilang selamat datang di GBI Sungai Yordan Roksimas. Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, tidak keberatan kalau tetap saya undang untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan, kita mau ekspresikan pujian kita kepada Tuhan pagi hari ini. Haleluya.
yang mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, tepuk tangan buat Yesus Tuhan. Yuk Sungai Yordan, tepuk tangan buat Tuhan. Sama-sama suarakan ya. Tuhan baik. Tuhan baik, di dalam hidupku selalu setia. Di sepanjang hidupku nyatalah perbuatanmu. Kaulah sukacitaku. Katakan. Tuhan baik, di dalam hidupku selalu setia. Di sepanjang hidupku nyatalah perbuatanmu. Kaulah sukacitaku. Serukan haleluya. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Haleluya, Bersorak. ku bersorak, Katakan. Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagi. Mari melompat bagi Tuhan. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Rayakan kasih Tuhan. Rayakan kasih. Amin. Sekali lagi katakan Tuhan baik. Yuk Sungai Yordan. Tuhan baik, di dalam hidupku Amin. selalu setia. Sepanjang hidupku nyatalah perbuatanmu. Sekali lagi katakan. Kaulah sukacitaku. Tuhan baik. Tuhan baik, di dalam hidupku selalu Selalu setia. setia. Sepanjang hidupku nyatalah perbuatanmu. Kaulah sukacita. Angkat tanganmu katakan. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Haleluya, Amin. ku bersorak, Katakan dahsyat. Tuhanku dahsyat berkuasa. Semua. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, Semua. lompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Biar musik memuji Tuhan. Semua tepuk tangan buat Yesus Tuhan. Haleluya. Mari hari ini rayakan kasih Tuhan. Kebaikannya yang sudah dicurahkan atas hidup kita. Amin. Jemaat saja katakan. Ku angkat suaraku, puji Semua. namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, Semua. ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Amin. Ku Sekali lagi katakan. rayakan kasih. Ku angkat semua. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan. Ku rayakan kasih-Mu. Haleluya. Haleluya, Haleluya. haleluya, Katakan haleluya. Semua. Haleluya. haleluya, Haleluya. haleluya, Haleluya. Haleluya. Kasih Yesus sudah dicurahkan atas kita. Amin. Di dalam Yesus ada pengharapan. Bilang kiri kanan. Di dalam Yesus ada pengharapan. Yes. Haleluya. Kita mau angkat pujian ini dengan exciting di hadapan Tuhan. Yuk Sungai Yordan Rock Sibas, tepuk tangan buat Yesus. Pengharapan kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Amin. Semua. Pengharapanku semua hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Amin. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus dia harapanku. Amin. Katakan Yesus.
Yesus harapan jiwaku. Amin. Yesus penebus dosaku. Dia pohon selamat. Dia pohon selamat dan kemenanganku. Yesus dia harapanku. Amin. Mari tepuk tangan buat Tuhan. Dia yang membela kita. Dia membelaku dalam pencobaan, bebaskan dengan kuasanya. Yes. Ku ditegakkan kokoh bagai karang. Siapa? Yesus dia. Sungai Yordan, angkat suaramu, katakan Yesus harapan. Yesus harapan jiwaku. Terima kasih Tuhan. Yesus penebus dosaku. Dia pohon selamat. Dia pohon selamat dan kemenanganku. Yesus dia harapan. Amin. Sekali lagi kita mau angkat pujian ini. Dia menyediakan. Dia menyediakan bagiku di surga tempat yang indah dan senang. Amin. Sungguh bahagia bila percaya dia. Dia Yesus. Yesus dia. Angkat suaramu, katakan Yesus harapan. Yesus harapan jiwaku. Amin. Yesus penebus dosaku. Dia pohon selamat. Pohon selamat. Yes. Dan kemenanganku. Yesus dia. Saya rindu jemaat saja katakan Yesus harapan. Semua. Yesus harapan Yes. jiwaku. Engkau yang gak punya harapan, dengar, di dalam Yesus ada harapan. Amin. Penebus dosaku. Yes. Dia sudah melepaskan, menebus dosa-dosa kita. Dialah jalan keselamatan itu. Dan kemenanganku. Yesus. Haleluya. Lebih lagi serukan Yesus harapan semua. Yesus harapan jiwaku. Amin. Yesus. Yesus menebus dosaku. Dia pohon selamat dan kemenanganku. Yesus dia harapanku. Dia pohon selamat. Dia pohon selamat dan kemenanganku. Yesus dia harapan. Sekali lagi katakan dia pohon selamat. Dia pohon selamat. Amin. Dan kemenanganku. Yesus dia harapanku. Yes. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekali lagi sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Amin. Dan di dalam Yesus ada jaminan keselamatan akan setiap kita. Haleluya. Sebab dia hidup. Semua. Ada hari esok. Yes. Sebab dia hidup. Katakan ku tak gentar. Ku tak gentar. Karena ku tahu. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Yes. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sekali lagi sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Amin. Mari angkat
suaramu katakan sama-sama. Allah. Siapa namanya? Yesus namanya. Menyucikan, Yang menyembuhkan, bahkan mati. tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, Sebab Dia hidup. sebab Dia hidup. Ada hari esok, Amin. Katakan ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Amin. Perjalanan hidup kami berarti bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Sekali lagi katakan anak Allah. Anak Allah, Yesus. Yesus namanya. Menyucikan, Menyembuhkan, bahkan mati. tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Sungai Yordan sebab Dia hidup. sebab Dia hidup. Ada hari esok, Yes. sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Yuk tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Amin. Sungguh hidup kami menjadi berarti karena Tuhan Engkau sudah hidup. Terima kasih. Yuk tepuk tangan sekali lagi. Haleluya. Yang pria saja ya katakan. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Yang wanita sama-sama. Sebab Dia hidup, Yes. ku tak gentar. Sama-sama. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Amin. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan karena ku tahu. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Karena ku tahu. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Yes. Amin. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Amin. Haleluya. Sekali lagi sorak-sorai buat Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Mari lebih lagi siapkan hatimu. Masuk lebih dalam ke dalam hadirat Tuhan. Alami Tuhan dalam hidupmu. Tuhan bawa kami lebih lagi pagi hari ini. Berjalan bersamamu Tuhan. Mengalami Engkau. Baik dalam suka maupun duka. Baik saat kami sehat maupun saat kami sakit Tuhan. Baik kami diberkati maupun kami kekurangan. Ajar kami senantiasa berjalan bersama-sama dengan Tuhan.
Nyatakan isi hatimu pagi hari ini Tuhan. Kami haus lebih lagi mengerti rencana-Mu. Yes, Lord Jesus. Mari siapkan hatimu untuk firman Tuhan. Ku tak tahu sampai kapan akhir hidupku, akhir hayatku kini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada. Katakan, ku kan berjuang, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Pujian ini sebagai doa kita pagi hari ini. Naikkan pujian ini sebagai kerinduan hatimu yang terdalam. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di satu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan mengakhiri dengan kemenangan. Angkat suaramu, angkat tanganmu, katakan, hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan. Lebih lagi serukan, hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Mari bawa segenap kerinduanmu kepada Tuhan. Oh, ini rindu kami, disempurnakan lebih lagi. Hanya satu kerinduan kami Tuhan, semakin hari semakin sempurna seperti itu.
satu kerinduanku sempurna. Mari jemaat saya undang bangkit berdiri. Angkat suaramu, angkat tanganmu, katakan. Rancangan semula serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Jemaat saja katakan. Hanya satu kerinduanku. Lebih lagi jemaat saja kata. Hanya satu kerinduanku. Hanya satu. Kau melihat kerinduan hati kami Tuhan. Oh Rabasyadadadadadada. Serupa dengan angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Taruh tangan kirimu di dada, katakan. Hanya satu Tuhan. Hanya satu kerinduan. Ini kerinduan kami. Sempurnakan kami Tuhan. Oh Rabashe. Rancangan semula serupa dengan Tuhan Yesus. Yes. Imanku berkenan. Angkat kedua tanganmu, katakan. Hanya ini Tuhan. Hanya satu kerinduan. Dengan hormat saya undang seperti Bapakku sesuai rancangan semula serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan. sekali lagi katakan. Hanya satu. Hanya satu. Hanya satu kerinduanku sempurna sesuai rancangan semula serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Berkenan. Di hadapan Bapa. Berkenan di hadapan Bapa. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau, kami masyurkan nama-Mu. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih atas kehadiran-Mu Tuhan. Karena janji-Mu 2-3 orang berkumpul Engkau ada tengah-tengah kami. Kami siap menerima firman-Mu Tuhan. Isi bejana kami dengan firman-Mu. Supaya setiap firman yang boleh kami dengar merubah hidup kami. Sehingga kami bisa hidup sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Untuk Tuhan, kuduskan setiap kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Demikian juga hamba-hamba-Mu yang mendengar firman Tuhan. Baik melalui langsung mendengar firman ini maupun oleh YouTube Tuhan. Oh urapi Tuhan. Sehingga firman ini dapat mengerti dan jadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengar suara-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Shalom. Saya ingin mendengarkan suaranya semuanya. Shalom. Puji Tuhan. Di sini ada tamu sahabat saya ya, yang dulu sama-sama melayani di Australia, Pendeta Isaac. Tepuk tangan. Saya lihat Pak Isaac berdiri dari Australia. Ya. Dulu saya sering ke Australia dengan Pak Yos.
melayani sana, bahkan kadang-kadang hanya 2 bulan sekali pasti datang. Puji Tuhan, dia hamba Tuhan ini bisa tempat ini dan bersama-sama mengikuti ibadah. Puji Tuhan. Sesuai dengan tema yang saya sampaikan minggu yang lalu, yaitu Kristenan adalah sebuah perjalanan. Ya, dan perpanjangan, kekristenan adalah sebuah perjalanan untuk mencapai tujuan. Sesuai dengan juga puji-pujian yang kita naikkan tadi, ya, bahwa kekristenan itu sebuah perjalanan untuk mencapai tujuan. Perjalanan berbeda dengan jalan-jalan. Ya, kalau perjalanan itu pasti ada tujuan. Kalau jalan-jalan, ya kita nggak tahu kemana itu. Nah, semoga, saya juga berdoa, semoga kekristenan kita bukan jalan-jalan, tapi perjalanan. Untuk mencapai apa? Tujuan. Amin. Bahkan saudaraku, firman yang saya sampaikan ini sangat-sangat fundamental, sangat mendasar. Kalau tidak mengerti ini saudaraku, kita hanya jalan-jalan. Ya. Karena Pak saudaraku, kekristenan adalah perjalanan. Ya. Perjalanan kita adalah mencapai tujuan. Untuk itu saudaraku, mengapa saya katakan fundamental? Karena Pak, rancangan semula ketika Tuhan menciptakan manusia, dikatakan Kejadian 1 ayat 26, tolong diklik ya, Kejadian 1:26. Kejadian 1 ayat ke-26 ya. Ketika menciptakan manusia, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi sejak semula, bahkan kalau kita baca Roma 8:29, sebelum ide menciptakan manusia, Tuhan sudah punya ide menciptakan manusia segambar dengan dirinya. Dan ini tidak pernah dicabut. Dan pada waktu menciptakan, akhirnya marilah kita ciptakan manusia segambar dengan kita. Ternyata tidak titik, supaya memerintah. Jadi ada tugas berikutnya, supaya memerintah. Sehingga kalau kita baca ayat ini jelas sekali bahwa ada tujuan. Meskipun manusia gagal, ya, manusia jatuh dalam dosa, tapi rencana Allah tidak pernah dicabut sampai sekarang. Tetap setiap kita yang percaya harus sama seperti Yesus, harus gambar dengan citanya. Sehingga saya ulang kembali. Jadi Tuhan ini menciptakan manusia enggak iseng. Tahu enggak iseng? Ya. Ayo ciptakan manusia enggak. Ciptakan segambar rupa dengan dirinya. Ibrani 1 ayat 3, serupa dengan Allah, serupa dengan Yesus. Jadi kalau diantara kita hanya sekedar beragama, enggak ngerti tujuan, repot. Rick Warren pernah mengatakan, tragedi yang paling besar adalah bukan kematian. Tragedi yang paling besar adalah kalau kita tidak mengerti tujuan. Sehingga gereja ini, ya saya ingin menyampaikan, ayo kita jalan dalam kebenaran. Kita diciptakan segambar dengan rencana Allah semula, rencana seperti Allah itu sendiri. Ayo kita buka mata kita deh. Kita bukan gereja-gerejaan. Ya, kita bukan soal beragama, tapi kita menggenapi seluruh rencana Allah. Katakan amin. Kalau ini ngerti saudaraku, kita tenang deh. Apapun terjadi, tujuan saya serupa dengan Allah, serupa dengan Yesus. Supaya memerintah. Ada tugas. Ya. Jadi jelas sekali bahwa ada tugas memerintah. Ini pun diakhiri. Ya. Diakhiri dalam kitab Wahyu 22. Mereka akan memerintah bersama dengan Allah.
Ya, Kejadian, dibuka Kejadian, Wahyu 22 juga kata, mereka akan memerintah bersama dengan Allah. Jadi kalau kita nggak ngerti ini, saudaraku, kita gereja-gerejaan. Capek kita. Sekali lagi, kalau kita berbicara tentang perjalanan, pasti ada tujuan. Bukan jalan-jalan. Kalau tujuan berarti ada sasarannya. Ada sasarannya. Sehingga saya ulang kembali saudaraku bahwa tujuannya adalah serupa dengan Allah. Supaya memerintah. Nanti ketika kita mati, yang percaya dikumpulkan oleh Tuhan dalam kerajaannya bersama-sama memerintah dengan Tuhan. Sehingga saudaraku, kalau kita ini tujuan kita nggak seperti itu, ya sama dengan orang lain, orang yang diselamatkan. Itulah keprihatinan saya saudaraku, kerinduan saya supaya jemaat ini semakin mengerti. Bukan kebetulan saudaraku, ketika saya menyampaikan tema ini, Andre menyampaikan lagu ini tepat sekali, rencangan semula. Saya nggak ada ngomong-ngomong tentang lagu ini ya. Kok tiba-tiba lagu ini persis. Saudara diberkati. Ya. Sehingga saudaraku, kalau kita mengerti ini saudaraku, tadi kan saya sampaikan bahwa nanti kita akan memerintah. Saya akan bacakan Kejadian Wahyu 22 ayat yang ke-5. Dan malam tidak ada lagi di sana. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari sebab Tuhan akan menerangi mereka dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai apa? Selama-lamanya. Ini kita nanti. Ini tujuan kita seperti itu. Sehingga kekristenan itu sebuah perjalanan menuju rencana Tuhan itu. Ayo buka topeng kita deh. Selama ini kan tujuan kita di dunia ini. Keluarga baik-baik, berkat melimpah, duit banyak, gerejanya besar. Tapi pribadi-pribadinya tidak memiliki tujuan itu. Tadi saya katakan perjalanan. Ternyata Tuhan sudah memberi contoh. Perjalanan kita seperti apa? Perjalanan kita itu seperti orang Israel yang keluar dari Mesir. Mengapa orang Israel ini bisa keluar dari Mesir? Tulah terakhir. Ketika Tuhan berikan tulah terakhir di Mesir. Setiap rumah yang ada darahnya, ya, ada dioles dengan darah, anak sulungnya selamat. Tapi setiap ambang rumah tidak ada darah, yang sulung mati. Termasuk anaknya Firaun yang sulung mati. Dampaknya saudaraku, orang Israel bisa keluar. Ini perlambangan saja karena ada darah Yesus, ada pengorbanan Yesus. Kita boleh keluar dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Tapi dalam perjalanan ini bukan ngawur, ada tujuan. Ya, Kanaan surgawi, tanah perjanjian. Saudara pun sedang dibawa ke sana, tanah perjanjian. Tentu saja untuk bisa ke sana perlu ada sarana-sarananya, fasilitas-fasilitasnya, bagaimana bisa sampai. Tuhan tidak melepaskan begitu saja, Tuhan beri sarana. Ya, kita baca yuk, saya akan bacakan pelan-pelan ya. 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 13. Ya. Saat ini contoh jalan-jalan yang dicontohkan Tuhan. Ini loh, orang Kristen seperti ini. 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 13. Atau kita biar membaca firman ya. Saudara baca yang genap, saya baca yang ganjil. Aku mau
supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Ya, sama-sama ayat 2. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Ayat 3. Mereka semua makan rohani yang sama. Ayat 4. Dan mereka semua minum rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Ayat 5. Tetapi sungguh demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Karena mereka ditewaskan di padang gurun. Ayat 6 sama-sama. Semuanya itu telah menjadi contoh bagi kita untuk meringatkan kita supaya jangan kita mengingatkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. 7. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah dan bersukaria. Ayat 8 sama-sama. Janganlah kita melakukan percabulan seperti dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada suatu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dibakut ular. Ayat 10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ayat 11. Semua ini telah menimpa mereka sebagai apa? Contoh, dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Ayat 12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, dan hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Sama-sama ayat 13, 321. Pencobaan yang kami alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena ia tidak akan membinasakan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menangnya. Puji Tuhan. Bagi yang tadi pagi nggak baca Alkitab, terpaksa baca Alkitab hari ini. Puji Tuhan. Saudaraku, ini contoh. Ternyata untuk sampai tanah perjanjian itu Tuhan beri fasilitas, sarana-sarana yang ada. Sarana yang pertama adalah tiang awan kalau siang, kalau malam tiang api. Saya pernah 4 kali ke sana ke Israel, meskipun naik bis pakai AC tetap panas. Gurun itu tetap tempat menderita. Ya. Meskipun ada AC di bis tetap menderita. Kalau malam saudara dingin, sehingga tiang api ada tempat penghangatan. Yang intinya saudaraku, ada perlindungan Tuhan. Orang yang lahir baru terima Yesus, yang dibawa menuju tanah perjanjian atau Kanaan surgawi, itu ada perlindungan Tuhan. Ada perlindungan, ada penyertaan Tuhan. Saudara jangan takut, kalau kau lahir baru pasti ada perlindungan. Pasti ada penyertaan. Tapi banyak orang, Tuhan lindungi aku. Tuhan sertai aku. Tuhan anakku. Tuhan mertuaku, rata-rata seperti itu. Tapi tidak mau dituntun. Padahal tiang ini menuntun kita. Kita dituntun. Kiri, kanan. Kita nggak ngerti cara Tuhan menuntun kita. Saudara dan saya sedang dituntun untuk sampai tanah perjanjian, sampai Kanaan surgawi, di mana kita akan memerintah bersama dengan Tuhan. Banyak di antara kita hanya minta penyertaan, minta perlindungan, tapi tidak mau dituntun. Setiap saudara yang mengaku anak Tuhan, lahir baru, sudah dibasuh dengan darah Yesus, sedang dituntun Tuhan. Enak, enggak enak. Di perjalanan itu enggak mesti enak. Mesti enggak jamin enggak enak. Saya masih ingat, saya sudah berumur seperti ini,
Kadang-kadang sok jago, sok kuat. Perjalanan ke Semarang naik kapal terbang sendiri. Sampai di Semarang ternyata jauh jalannya. Harus ngejar-ngejar taksi. Aduh, menderita banget. Ya. Pernah juga pulang naik kereta api sampai di stasiun Gambir. Waktu berangkat liftnya jalan. Waktu pulang liftnya nggak jalan. Terpaksa lewat tangga. Sudah tua semacam saya ini repot kalau naik tangga. Puji Tuhan ada emak-emak yang menuntun saya. Jadi perjalanan itu tidak mesti enak deh. Ada penghalangnya, entah ban kempes, entah tabrakan, entah macam-macam. Namanya perjalanan. Kalau jalan-jalan nggak ada masalah. Kalau perjalanan itu pasti masalah. Tuhan menuntun kita. Berhenti, nyambut kemah lagi, berangkat lagi, berhenti lagi. Ya, Tuhan yang nuntun. Dan perjalanan itu tidak mesti enak. Tapi Tuhan sedang menuntun ke tempat yang benar. Katakan amin. Coba diklik Mazmur 23. Mazmur 23. Mazmur 23. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat 2. Ia membaringkan aku di padang yang rumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku. Harus mau kita dituntun di jalan yang apa? Bukan jalan yang enak, jalan yang benar. Ya. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ayat 44. Ayat 4. Sekalipun sama-sama aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kalau kita mengikuti jalan Tuhan, kekelaman menjadi kemenangan. Katakan amin. Kekelaman menjadi kemenangan. Kita ini sedang dituntun Tuhan. Tahun 94-95, saya dituntun Tuhan untuk ke GBI Sungai Yordan. Saya sudah menjadi wakil gembala GKPB, tapi tiba-tiba diundang Pak Yos untuk di GBI Sungai Yordan. Waktu masuk, waduh nggak enak bener nih. Nggak enak. Ditekan, ada masalah terus nggak enak. Tapi ketika saya bertanya kepada Tuhan, bertahan, aku menuntun engkau. Saya bertahan. Karena Pak Tuhan menuntun saya ke tempat yang gak enak. Kadang direndahkan, kadang-kadang gak menerima keadilan. Saya disuruh bertahan. Saya bertahan. Karena Tuhan sedang menuntun ke jalan yang benar. Ukuran Tuhan bukan ukuran saya. Sehingga saudaraku, saudara dan saya harus mau dituntun. Belum tentu enak. Kok mertua saya galak Tuhan, terima apa adanya. Kok rugi Tuhan, terima apa adanya. Sehingga kalau kita dituntun Tuhan, isinya mengucap syukur. Ucap syukur. Coba baca Efesus 5 ayat yang ke-20. Efesus 5 ayat ke-20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa. Ucap syukur dalam segala hal. Saya belajar ucap syukur Tuhan, saya direndahkan. Ucap syukur. Tapi yang gak enak itu membawa kemenangan bagi saya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena Tuhan sedang menuntun kita ke tempat yang gak enak. Ya. Jadi jangan banyak menggerutu deh. Saudara pernah lihat saya menggerutu? Saya gak pernah menggerutu. Terima apa adanya.
Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Kata di dalam Yesus Kristus, di dalam rencana Yesus. Ucap syukur. Itu yang dikehendaki Tuhan. Sehingga saudaraku, yang pertama, fasilitas yang pertama adalah perlindungan Tuhan atau penyertaan Tuhan. Saudara, yang mengaku sudah lahir baru, terima Yesus, ingatlah, saudara adalah perlindungan Tuhan. Saudara dalam penyertaan Tuhan, katakan amin. Tapi harus mau dituntun. Karena sedang dibentuk. Sedang dibentuk. Ini fasilitas yang pertama. Fasilitas kedua adalah berkat dan mujizat. Ketika orang Israel di padang gurun itu, ya, nggak ada apa-apa, tanaman nggak ada. Tapi perlindungan Tuhan nyata. Setiap hari menerima daily bread. Roti, dikasih roti oleh Tuhan. Dikasih roti. Karena apa? Tujuannya adalah Kanaan surgawi. Ya. Tujuannya itu. Untuk bisa ke sana harus diubah kita serupa Yesus. Lewat cara-cara Tuhan. Tidak hanya cukup hanya roti. Dia ingin steak. Ada burung puyuh. Bisa makan steak. Gak cukup haus Tuhan. Musa megang tongkat. Batu karang keluar air. Berkat Tuhan. Diberkati. Tiarnya berkat, mujizat. Bisa nyebrang laut, Teberau. Ya, ada mujizat, sering dapat mujizat. Kalau saudara yakin kita sedang dibawa menuju ke tanah perjanjian, Kanaan surgawi, untuk nanti memerintah, ada perlindungan, pasti ada perlindungan. Pasti ada penyertaan, ada mujizat. Saya sedikit cerita nih. Sebelum lebaran, pembantu saya 2 cuti. Di rumah ini saya hanya pembantu 2 cuti. Saya mikir-mikir, makanya gimana nanti? Restoran tutup. Tapi itu kan jangan mengeluh, mengucap syukur dalam segala hal. Tiba-tiba sebelum lebaran, Pak Henry datang. Pak, saya mau ke rumah. Dia bawa makanan untuk seminggu. Untuk seminggu. Burung gagak datang tuh. Hanya tinggal masukin ke air panas, goreng sedikit, bisa makan. Kalau kita tujuannya jelas, pasti diberkati. Sertai. Tapi kalau kita jalannya sendiri-sendiri, udah enggak, lepas. Yang masalah adalah banyak orang diberkati bergantung pada berkat itu. Ya, banyak orang diberkati akhirnya apa? Terpukul oleh berkatnya, bukan si pemberi berkat. Bukan tujuan Tuhan, tapi terpukul oleh berkat. Orang diberkati itu harus menjadi berkat bagi orang lain. Katakan amin. Ya, 1 Petrus 3 ayat 9. Kita diberkati untuk jadi berkat. Banyak orang lupa. Ya, kita diberkati untuk menjadi berkat. Banyak orang diberkati dengan kekayaan, kelimpahan dan sebagainya. Tambah pelit. Tambah menutup diri. Berarti apa? Tidak mengerjakan keselamatan itu. Tolong 1 Timotius 6 ayat yang ke-17. 1 Timotius 6 itu. Berikanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya berikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka apa? Memberi dan membagi. Kenapa? Tujuannya apa? Ayat ke-19.
Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya, memerintah bersama dengan Tuhan karena berbuat baik. Ayo jangan pelit-pelit lagi, orang pelit gak masuk surga. Tolong orang lain. Inilah yang ingin sampaikan saudaraku, ayo gereja ini harus menjadi berkat bagi orang lain. Katakan amin. Jangan pelit. Karena apa? Ini menyimpan harta untuk nanti. Mengapa ditulis orang pelit gak masuk surga? Karena apa? Gak menyimpan harta di surga. Demikian juga orang diberkati ini, diberkati kesehatan, diberkati oleh mungkin juga kenyamanan hidup. Ini bukan untuk nganggur. Matius 25 ayat 30. Ayat 35. Matius 25 ayat 25 dulu. Maaf ya, saya tiru. Saya lupa ayatnya. Dikatakan demikian bahwa kita ini yang sudah diberkati harus jadi berkat bagi orang lain. Saya akan bacakan dari ayat yang ke-33. Dan ia akan menambahkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, orang percaya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapamu, terimalah apa? Kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ayat yang ke-35. Sebab ketika aku lapar, kamu beri aku makan. Ketika aku haus, kamu beri aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu beri aku tumpangan. 36. Ketika aku telanjang, kamu beri aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. 37. Maka orang benar itu menjawab dia katanya. Ini orang yang percaya Yesus ya. Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami beri engkau makan, atau haus dan memberi engkau minum. 38. Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian. 39. Bila mana kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau. 40. Dan raja itu akan menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang yang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukan untuk aku. Ayo, kita wajib menolong orang lain. Karena menyimpan harta di surga. Tolong, jangan menutup diri. Siapapun kita yang sudah diberi kesehatan, diberi berkatnya mungkin gak banyak, tapi menjadi berkat bagi orang lain. Jadi jangan sampai kita ini terpukau oleh berkat, terpukau oleh mujizat. Katakan amin. Kita menerima untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jadi yang pertama tadi ada perlindungan, yang kedua ada berkat dan mujizat, yang ketiga adalah masalah dan pencobaan. Orang, atau saya katakan orang Kristen, akan ketahuan di dalam dirinya itu ada pribadi Tuhan atau yang lain. Itu ketika gak ada masalah. Orang Israel yang keluar di Mesir, gampang. Tuhan mengeluarkan orang Israel dari Mesir gampang. Tapi mengeluarkan Mesir dalam dirinya sangat sulit. Mesir berbicara tentang kedagingan. Ya, pertengkaran, persisian, iri hati, dengki, dendam, percitraan, pemecah, sihir, perseteruan, dan lain-lain. Yang semua daging. Itu sangat sulit. Dan pada waktu diajak masuk ke padang gurun itu pun sangat sulit. Kalau kita menghadapi masalah, cobaan, baru ketahuan dia pihak Tuhan atau pihak dirinya sendiri. Coba kita baca Ulangan 8 ayat 2. Ulangan 8 ayat 2.
Tuhan izinkan masalah-masalah supaya tahu apa yang di dalam dirinya. Tuhan atau yang lain. Tuhan atau Mesir. Ya. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang dalam hatimu, apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi kita ini bisa dilihat pihak Tuhan atau tidak waktu mengalami percobaan. Dan banyak di antara kita nggak ketahuan, ya ini Kristen enggak sih? Ini Kristen enggak? Bukan karena duduk di gereja loh. Ini masih semu tuh. Kalau yang masalah ketahuan, ini pihak Tuhan atau pihak dirinya sendiri atau setan. Sehingga untuk mengeluarkan Mesir dalam diri orang Israel itu Tuhan izinkan masalah-masalah, cobaan-cobaan. Untuk bisa lembut seperti Tuhan Yesus, bisa kasih, murah hati, ya, sabar, itu alami masalah. Saya pun demikian saudaraku, saya ini juga menghadapi orang-orang yang kadang-kadang nyakitin. Tahu-tahu itu Tuhan izinkan supaya saya bisa mengampuni. Saya nggak mungkin bisa mengampuni kalau ada orang yang nggak nyakitin saya. Jadi mereka harus berpegang firman Tuhan. Kalau ada yang masalah, apa kata firman Tuhan? Jadi kita perhatikan saudaraku, untuk kita diubah seperti pribadi Tuhan, itu kadang ada masalah, cobaan-cobaan. Tadi saya nggak hadapi saudaraku. Tadi saya katakan, kok saya nggak hadapi orang yang nolak saya, yang merendahkan, yang kadang-kadang nyakitin. Tuhan izinkan. Selama saya ada di dalam Kristus Yesus, cobaan-cobaan ini cobaan biasa, tidak melampaui kekuatan saya. Dan saudaraku, setelah berumur 81 tahun ini saya bisa ngerti, oh Tuhan izinkan saya dihina orang itu. Oh Tuhan izinkan saya direndahkan orang itu. Saya disakitin orang itu. Saya baru ngerti sekarang, oh cara Tuhan itu. Untuk saya berubah supaya buah roh itu muncul. Karena apa? Buah roh ini serupa dengan Yesus. Mengapa serupa Yesus? Nanti kita akan memerintah bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Nah, saudaraku, kita mengucap syukur. Tuhan izinkan masalah-masalah yang kita hadapi. Jadi kalau kita tidak menghadapi masalah, ya roh Mesir nggak ketahuan ini sudah keluar belum. Sehingga kita harus pegang firman Tuhan, pegang firman Tuhan. Jadi saya ulang kembali, yang pertama perlindungan, penyertaan. Yang kedua berkat dan mujizat. Yang ketiga masalah, cobaan. Kita masih nggak hadapi, saudaraku. Jadi kalau saudara benar-benar anak Tuhan, pasti ada masalah. Nggak mungkin kita nggak ada masalah. Sekarang jadi tinggal gimana menyelesaikan masalah. Jangan sampai kita diberkati, akhirnya apa? Merasa diberkati, nggak mikirkan masalah. Masalah itu Tuhan izinkan. Nah, saya bisa cerita semacam ini ya setelah ngalami, saudaraku. Saya ngalami. Sehingga saya ingin bagikan. Ternyata semua yang saya alami ini mempersiapkan diri untuk serupa dengan Allah. Serupa dengan Yesus. Supaya nanti memerintah bersama dengan Tuhan. Saya tidak mungkin memerintah bersama dengan Tuhan kalau tidak serupa dengan Allah. Kita nggak mungkin memerintah dengan Tuhan kalau tidak serupa. Karena Kejadian 1 nih. Ya. Ciptakan manusia gambar dengan dia supaya memerintah. Saudara dan saya akan memerintah bersama dengan Tuhan. Tapi diubah dulu. Jadi kalau kita dilindungi, itu hanya sarana untuk kita mencapai tujuan. Kalau kita diberkati dan mujizat, itu sarana supaya mencapai tujuan. Dan kalau kita menghadapi masalah, itu pembentukan Tuhan. Sedang dibentuk. Sehingga saudaraku, saya sering ketemu dengan jemaat, isinya mengeluh, Tuhan anakku Tuhan. Tuhan mertuaku deh Tuhan. Tuhan suamiku deh Tuhan. Setiap tahun hanya ketemu itu, 5 tahun masih itu lagi. Akhirnya saya capek. Karena apa? Berputar-putar, gak ngerti tujuan.
Nggak ngerti tujuan. Kalau saya ngadep itu sudah tenang. Karena apa? Ngerti tujuan. Katakan amin. Kalau nggak ngerti tujuan kita capek. Jadi Bapak Ibu sekalian yang sekarang lagi ada masalah, ya, tapi sudah terima Yesus, gak rampung-rampung, ingat, Tuhan sedang membentuk kita melalui masalah. Supaya buah roh itu muncul. Ternyata masalah itu satu paket dengan jalan keluar. Cobaan-cobaan yang kau alami, cobaan biasa, dan Tuhan berikan jalan keluar, satu paket itu. Satu paket. Jadi jangan sampai frustrasi, panik, kepahitan, melawan Tuhan, akhirnya kita kebuang. Ingat, masalah-masalah yang kau hadapi sekarang ini masalah biasa, tidak melampaui kekuatan kita. Dan Tuhan carikan jalan keluar. Dan itu saya cerita demikian karena saya juga menghadapi masalah yang cukup berat. Masalah gereja, istri saya sakit 12 tahun, mertua saya sakit, saya meninggal, saya harus cari uang. Rasanya cukup berat. Ya. Lapor yang lain nggak peduli, saya sendiri, terus sendiri. Isi coba mengucap syukur. Pasti di balik itu ada rencana Tuhan. Sehingga saudaraku percayalah, mungkin di antara Bapak Ibu sekalian ada masalah yang cukup berat. Ya. Tapi ingat, kalau saudara sedang dibawa ke tujuan untuk serupa dengan Allah, karena nanti memerintah bersama dengan Tuhan, syukurin saja yang terjadi. Yang terakhir, saudaraku, kita baca Yosua 1 ayat ke-7. Yosua 1 ayat 7. Saya latar belakang ini, saudaraku. Jadi hukum-hukum yang diberikan kepada kita ini adalah firman Tuhan. Firman Tuhan sudah diberikan kepada kita. Kita tinggal lakukan saja deh. Jangan menyimpang dari firman Tuhan, kita akan berhasil. Banyak di antara kita karena keluar dari firman Tuhan akhirnya nggak berhasil. Jadi yang sarana yang terakhir ini adalah sebenarnya harus pertama, sarana firman Tuhan itu sendiri. Musa memberi dekalog, memberikan 10 perintah Allah, memberikan Taurat. Ya. Diulang kembali Yosua ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Mu Musa. Taat pada firman Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jadi kalau sekarang ini kita nggak pegang firman Tuhan, mau jadi apa? Billy Graham pernah mengatakan, orang yang tidak membaca Alkitab, tidak mengerti firman Tuhan, tidak akan mengerti kehendak Tuhan. Saya berdoa di sini membaca Alkitab semuanya. Katakan amin. Baca sampai tingkat mengerti. Karena orang yang tidak mengerti firman Tuhan, tidak mungkin mengerti kehendak Tuhan. Kehendaknya sendiri. Kalau enggak ya enggak hati-hati. Jangan kanan, jangan kiri. Pegang firman Tuhan. Pegang firman Tuhan. Walaupun begitu enggak ada masalah. Orang nempeleng saya. Syukur. Terima kasih Tuhan. Berkati. Saya dirugikan. Syukur. Pasti ada rencana Tuhan. Dan saya rasakan sekarang. Oh ternyata semua itu sarana-sarana. Di gereja ini termasuk sekolah kehidupan. Ketemu orang-orang yang nakal, yang nyengit, yang ngambek, ketemu. Bertahanlah, jangan kemana-mana, bertahan. Karena ada tuh kesinggung pindah, jangan deh. Pindah-pindah nggak jadi-jadi itu. Ya, kalau orang pindah-pindah tahu ditanam gitu ya, kok nggak jadi-jadi, diangkat, dilihat akarnya, oh pindah tempat lagi. Nggak, pindah lagi, mati. Bertahan deh, katakan amin. Bertahan. Demikian saudaraku, kita harus pegang firman Tuhan. Ayat 8. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi apa sama-sama? Renungkan itu apa? Siang dan malam.
Saya ucap syukur, saudaraku, ketika saya ini mata saya sudah membaca Alkitab cukup berat. Ya. Pak Irwan sama Pak Albert kirim televisi yang besar. Saya bisa baca Alkitab. Kalau kita rindu, pasti Tuhan bukakan jalan gitu. Renungkan firman siang dan malam. Kalau tidak mau baca Alkitab, jangan jadi orang Kristen. Baca Alkitab, renungkan. Ya. Jangan engkau lupa mengatakan kitab Taurat ini, tapi renungkan itu siang dan malam. Supaya engkau apa? Bertindak hati-hati. Sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan apa sama-sama? Engkau akan beruntung. Jadi yang bagi Bapak Ibu sekalian yang tidak pernah baca Alkitab lagi, mulai sekarang baca. Karena apa? Orang yang membaca Alkitab, mengerti firman, pasti mengerti tujuan. Kita dalam perjalanan menuju Kanaan surgawi, tanah perjanjian, langit baru, bumi baru, di mana kita akan memerintah bersama dengan Tuhan. Kalau Kejadian 1 tadi dikatakan bahwa kita akan memerintah, ya, supaya bisa memerintah. Nanti bumi ada langit baru, kita coba 1 Petrus 3 ayat 15, 2 Petrus 3 ayat 15. 2 Petrus 3 ayat 15. 2 Petrus 3 ayat 15. Ada? 2 Petrus 3 ayat 15. Anggaplah sebagai kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Oh, bukan ini. 2 Petrus 3 yang ada langit baru bumi baru apa itu? Saya akan bacakan ini dari sini saja. Saya bacakan ya. Iya benar. Ayat 13, maaf. Ayat 13. Saya salah. Tapi sesuai dengan janjinya, kita akan menantikan langit baru dan bumi baru di mana terdapat kebenaran. Di langit baru bumi baru kita akan memerintah bersama dengan Tuhan. Kalau kita ubah seperti wajah Allah, ya, seperti Yesus baru bisa memerintah. Ayat 14. Sebab itu saudara-saudaraku kekasih, sambil menantikan semua ini, kamu harus berusaha. Katakan ada berusaha, bukan diam saja. Harus berusaha supaya kamu mendapatkan tak bercacat dan bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia, artinya serupa dengan Yesus. Saya ulang kembali, kekristenan adalah sebuah perjalanan untuk mencapai tujuan. Tujuan kita adalah fundament sekali. Mari kita ciptakan manusia segambar dengan rupa kita supaya memerintah. Kita akan memerintah. Itu jalan-jalan dan perjalanan beda. Kalau perjalanan pasti banyak masalah. Tapi ingat, Tuhan berikan sarana atau fasilitas, perlindungan, tuntunan, penyertaan. Yang kedua, berkat dan mujizat. Yang ketiga apa? Masalah, supaya dengan masalah ini kita membuang roh Mesir, ya. Supaya kita ini semakin serupa Yesus, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, ketaatan dan penguasaan diri. Dan yang terakhir, saran yang terakhir adalah firman. Pegang firman, baca firman, lakukan firman, pasti berhasil. Itulah saudaraku, kerinduan saya supaya gereja ini bukan gereja-gereja lah. Memang gereja mencintai Tuhan. Gereja yang mengerti rencana Tuhan. Gereja ingin bersama-sama dengan Tuhan dalam kekekalan nanti. Gereja yang dimana kita akan memerintah bersama dengan Tuhan. Saya percaya apa yang disampaikan ini menjadi pemikiran kita. Yang kedua, sebagai cambukan kita untuk berjuang terus untuk serupa dengan Yesus. Yang ketiga, semua masalah yang ada ini di tangan Tuhan. Cobaan yang kamu alami cobaan biasa, tidak melampaui kekuatanmu. Tuhan memberikan jalan keluar. Saya berdoa keserupaan Yesus semakin nyata dalam kehidupan kita. Dikatakan tadi, berusaha supaya kita kudus tak bercacat.
Berarti apa? Kita nggak berdiam diri. Sehingga pada kesempatan ini kita diingatkan kembali yang sangat fundamental. Kita diciptakan segambar dengan Allah supaya memerintah bersama dengan Tuhan. Saya kira itu saja. Renungkan siang dan malam. Renungkan apa yang disampaikan ini supaya kita bertindak dengan hati-hati. Tuhan Yesus berkati. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Nah, saya masih. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Apa ini? Sekalipun badai ombak datang menerpa, ku tak takut sebab Kau di sisiku. Ayo singkat nyanyian. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Oke, kita pakai petiri. Coba pakai. Aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Kita nyanyikan dari atas. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau. Kita nyanyikan dari atas sekali lagi. Cuma terus rasakan sekalipun. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Angkat tangan, aku percaya. Percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah. Tepuk tangan yang meriah. Ya santara payanya. Beriana malapa papa 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 malapa ya kita. Oh, haleluya. Sementara musik dengan lembut, orang santala. Mungkin di antara Bapak Ibu sekalian ada masalah yang cukup berat, nggak pernah kunjung selesai.
tekanan-tekanan, himpitan-himpitan, mungkin juga masalah ekonomi, masalah kesehatan. Ingat, kita sudah ditebus dengan darah Yesus. Kita milik Allah. Kita sedang dibawa untuk rencana Tuhan yang indah, serupa dengan Kristus, untuk memerintah bersama dengan Tuhan. Ingat, ada perlindungan, ada penyertaan, ada tuntunan, ada berkat-berkat yang melimpah. Tuhan sedang membentuk engkau saat ini. Jangan melihat kiri, melihat kanan. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu yang ada masalah yang cukup berat. Tempelkan tanganmu di dadamu, supaya firman ini merubah hidup saudara dan saya. Yang ada masalah, tempelkan tanganmu di dadamu. Saya akan berdoa. Bapa Surgawi, firman-Mu telah memerdekakan kami. Siang yang diberkati Tuhan, Engkau di tengah-tengah kami. Engkau tahu masalah apa yang sedang kami hadapi sekarang. Janji-Mu Tuhan, ada jalan keluar. Janji-Mu Tuhan, cobaan biasa. Mari Tuhan, firman ini merubah hidup kami. Kau jamah mereka yang sakit. Kau jamah yang ada masalah keluarga. Kau jamah yang ada masalah ekonomi. Kau jamah masalah-masalah yang lain Tuhan yang tidak disebutkan. Jamah Tuhan, jamah. Hibur mereka Tuhan. Janji-Mu Tuhan, ada perlindungan, ada penyertaan, ada mujizat, ada berkat. Jamah mereka Tuhan. Biar mereka saat ini matanya memandang rencana Allah yang besar. Serupa dengan Yesus, serupa dengan Allah untuk memerintah bersama dengan Tuhan. Ulama si kita kalama-lama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau jamah Tuhan, Kau jamah. Roh Kudus tolong kami, tolong kami. Gila pasan dalam. Saya percaya Tuhan, kami dihibur malam ini. Saya mengerti jalan-jalan perancangan. Kurang pasan dalam. Demikian juga untuk seluruh jemaat yang hadir. Kiranya Kau jamah melalui firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu terbatas. Roh Kudus ajar mereka sampai tingkat mengerti Tuhan. Sangat fundamental, serupa dengan Allah untuk memerintah. Jamah Tuhan, jamah pengertian mereka. Angkat tradisi-tradisi yang tidak memuliakan Tuhan. Angkat kalau ada kuasa kegelapan yang menyelewengkan tujuan Tuhan menyelamatkan kami. Angkat Tuhan, ada kuasa kegelapan yang menyelewengkan tujuan Tuhan untuk kami serupa dengan Engkau. Angkat Tuhan. Lama-lama. Saya percaya Tuhan, Engkau sudah memberkati melalui firman-Mu. Sekali lagi Bapa, hamba-Mu terbatas. Kami mohon Roh Kudus tolong kami yang mendengar firman-Mu supaya saya mungkin mengerti. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi katakan, hanya satu. Hanya satu. Sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Sambil mengangkat tanganmu sekali lagi katakan, hanya satu. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan
Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa. Berkenan di hadapan Bapa. Berkenan di hadapan. Sekali lagi berikan aplaus yang paling meriah buat Yesus. Haleluya. Silakan duduk jemaat yang terkasih. Soal diberkati firman pagi hari ini. Berikan saya lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Baik jemaat Tuhan yang terkasih, kita persiapkan hati kita untuk mengembalikan persembahan bagi Tuhan. Dan hari ini adalah minggu pertama bagi saudara yang rindu memberikan persepuluhan. Saudara bisa menaruh persembahan saudara di kotak yang sudah disediakan. Mari sebelumnya bersama-sama kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur. Terima kasih untuk firman-Mu yang sangat memberkati kami Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Biar setiap firman-Mu Tuhan yang sudah disampaikan boleh benar-benar tertanam di hati kami. Kami mengerti tujuan hidup kami. Kami bertahan di dalam segala kondisi. Karena Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kami. Kami percaya Tuhan, perjalanan hidup kami adalah perjalanan yang penuh kemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Berkati Bapak rohani kami Pak Sugeng yang sudah menyampaikan firman-Mu. Dengan kesehatan, kekuatan, bahkan shalom daripada Tuhan senantiasa menyertai beliau. Terus memimpin kami, membimbing kami. Semakin hari semakin diserupakan dengan Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mengembalikan setiap berkat yang Tuhan percayakan. Biar kiranya Tuhan kuduskan, sucikan setiap persembahan ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memberi bagi Tuhan. Amin, amin, amin. Mari jemaat Tuhan, berikan yang terbaik buat Tuhan. Yesus namanya menyucikan, menyembuhkan, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, jangan gentar, Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya. Terima kasih untuk setiap persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, mungkin ada jemaat yang baru pertama kali hadir. Saya bisa mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Yang baru pertama kali hadir, boleh angkat tangan atau bangkit berdiri. Haleluya. Mari terus saya encourage kita jemaat Tuhan, ajak teman-teman kita, ajak saudara-saudara, keluarga kita untuk beribadah di GBI Sungai Yordan Roksimas. Kita bertumbuh bersama-sama di dalam pengenalan akan Allah. Amin. Baik jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman dari Ko Daniel tentang UMKM. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Shalom saudaraku. Mau ngasih pengumuman kami berdua mengenai mengenai acara lomba bisnis competition yang akan diadakan tanggal yang akan kita rubah, kita undur menjadi tanggal 16 Agustus ya. Jadi karena ada satu dan lain hal kita memutuskan untuk memundurkan agar persiapan dari panitia dan para peserta juga bisa lebih matang dan bisa lebih bagus lagi acaranya ya. Jadi di tanggal 16 Agustus jam 10 di lantai 2 ya. Dan perlombaan ini adalah tidak harus kuliner saja tapi juga bisa kerajinan tangan, fashion dan keterampilan yang lainnya. Dan yang kami mau sampaikan juga adalah hadiah-hadiahnya cukup menarik loh. Bisa disampaikan sama Bro Daniel. Ya saya tambahkan ya, ini acara product competition yang kemarin kita rencanakan minggu depan berlangsung. Kita reschedule di Agustus, 16 Agustus 2025 pastinya, nggak tahun depan ya, tahun ini. Jadi kita gabung dengan Komsel, kita berharap nanti pun dari teman-teman Komsel silahkan bergabung di acara ini. Dan acara ini Sabtu, bukan hari Minggu. Ya Sabtu pagi sampai siang kita selesai acara di sini. Dan kita mengundang terbuka untuk umum, bukan jemaat gereja kita aja, kita akan undang teman-teman kita dari gereja lain. Nanti kita juga promo di radio ya, Headline ya. Ya, jadi kita berharap ini acara cukup gebiar lah dari biasa-biasanya, lebih rame lah. Tapi kita berharap nih teman-teman, Bapak Ibu yang di sini nih, yang sudah berjemaat di sini, ayo prioritas utama. Kalau di BSA prioritas itu yang utama, yang selalu dilayani utama ya. Nah ayo daftarlah, punya kemampuan masak, punya keterampilan, punya kerajinan, punya skill yang mungkin nggak pernah kita lihat selama ini. Monggo daftar di acara ini. Terbuka untuk umum, terbuka untuk kita semua, dan dapatkan hadiah yang luar biasa. 3 juta untuk yang nomor 1, 2 juta untuk yang juara 2, dan 1 juta untuk yang juara 3. Come on, ayo daftar. 4 bulan, 5 bulan waktunya kita masih ada kesempatan untuk mempersiapkan diri. Saya percaya kita semua bisa. Masalahnya mau apa enggak? Oke? Yuk kita tantang sudah, kita ajak sudah semua di sini ikut lomba ini, product competition. Dan kita, bagi Bapak Ibu yang mau daftar silakan dengan Ibu Minar. Ada orang yang di sini silakan berdiri, silakan. Nah, Ibu yang paling cantik ini silakan daftar dengan Bu Minar. Baik itu berkelompok, perorangan juga bisa. Per kelompok berapa orang? Maksimal 3 orang. Ya, nggak boleh lebih. Itu syarat ketentuannya nanti bisa tanyakan langsung. Detailnya nanti kita akan share di grup jemaat dan grup Komsel. Ya, terima kasih untuk semuanya. Oh, Calvin ada lagi? Ya. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik, jemaat Tuhan jangan lupa ikut daftar cepat. Hadiah pertama berapa? 3 juta. Haleluya. Saudara, sebelum kita menutup ibadah pagi hari ini, ada momen yang spesial hari ini. Karena kalau saudara ingat, kemarin tanggal 1, Pak Sugeng berulang tahun. Yang ke-81. Kemudian tanggal 2 adalah ulang tahun atau anniversary GBI Sungai Yordan. Wow, kasih tepuk tangan dulu dong. Bukan satu hal yang kebetulan. Tapi sebelumnya kita mau menyaksikan pengumuman multimedia dulu. Oke. Shalom jemaat yang terkasih, selamat datang di GBI Sungai Yordan Roksimas. Bersama saya Bernie, Saya Ivi. dan Zoe. Berikut informasi sepekan gereja kita. Ibadah teens dan sekolah minggu diadakan bersamaan dengan ibadah umum setiap jam 10 pagi. Ibadah Sing Youth Sabtu depan akan dilayani oleh Kak J. Hosea Hasibuan. Ibadah Sing Youth diadakan setiap hari Sabtu jam 5 sore di lantai 5. Kami mengajak seluruh jemaat muda untuk bergabung dalam ibadah kami. Sabtu 12 April 2025, Kompi dan Komunitas Sungai Yordan akan diadakan dengan format talk show dengan narasumber Bapak Calvin Hartono dan Ibu Nani, bertemakan Double Portion.
Talk Show akan diadakan di GBI Sungai Yordan lantai 3 jam 10 pagi. Mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk bersama belajar firman Tuhan dalam pendalaman Alkitab yang akan diadakan pada hari Kamis 24 April 2025 via Zoom jam 7 malam dengan tema Mazmur 23 dengan pengajar Bapak Andreas Kristanto MTH. Info lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Triviana. Ibadah Jumat Agung akan dilaksanakan hari Jumat, tanggal 18 April 2025, jam 10 pagi dengan pembicara Bapak Gembala Emmanuel Gatot STH MAG, bertemakan Identitas Kristiani. Ibadah Paskah akan diadakan pada hari Minggu, tanggal 20 April 2025, jam 10 pagi dengan pembicara Bapak Gembala Emmanuel Gatot STH MAG, bertemakan Bangkit dan Menjadi Terang. Dan berikut klip pengumuman lainnya. Mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk berdoa dalam doa syafaat yang diadakan di ruang ibadah lantai 3 setiap Sabtu jam 3 siang. Khusus setiap Sabtu minggu pertama, doa syafaat diwajibkan untuk seluruh pelayan. Menginformasikan bahwa Goods for Donate telah dibuka kembali. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang memiliki barang bekas layak pakai yang sudah tidak terpakai dapat didonasikan melalui Karika. Donasi bisa berupa barang elektronik, otomotif, dan sebagainya. Demikian info sepekan minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji nama Tuhan saudara. Sebentar kita akan berdoa bagi Pak Sugeng yang kemarin tanggal 1 April berulang tahun ke-81. Dan tanggal 2 April kemarin GBI Sungai Yordan merayakan ulang tahun anniversary yang ke-36. 36 tahun itu masih unyu-unyu saudara, masih ngegemesin. Dan saya percaya sebagaimana Tuhan sudah memimpin gereja ini 36 tahun, tahun-tahun ke depan Tuhan akan memimpin pula gereja ini. Amin. Baik, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Nanti dengan hormat Pak Sugeng boleh saya undang maju ke depan. Saya undang anak-anak untuk maju. Sebentar dengan hormat Bapak Gembala, Bapak Emmanuel akan berdoa bagi Pak Sugeng yang berulang tahun dan bagi perayaan ulang tahun gereja. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Anak-anak boleh mengambil kiri kanan. Boleh mengambil posisi di kiri dan kanan. Datanglah kerajaan. Mari angkat kedua tangan. Jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Sekali lagi kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Katakan seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Ya. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, hari ini kita
acara spesial ya, karena tadi Pak Andre sudah memberitahukan tanggal 1 April Pak Sugeng berulang tahun ke-81 dan tanggal 2 Aprilnya gereja kita GBI Sungai Yordan berulang tahun ke-36 tahun. Nah, jadi sebelum saya berdoa berkat, saya akan berdoa buat Pak Sugeng, buat gereja, buat anak-anak. Nanti kita sama-sama berdoa Bapa kami dan saya akan tutup dengan doa berkat. Jadi ada 5 doa sebelum selesai ibadah ya. Ada seorang hamba Tuhan berkata, banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Kalau baca firman Tuhan itu semakin bertumbuh. Kalau sedikit, bertumbuh sedikit. Kalau nggak baca firman Tuhan, nggak boleh makan katanya gitu. Baik, kita arahkan tangan kita kepada Pak Sugeng. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, kami ucap syukur untuk Bapak rohani kami terkasih, Bapak Sugeng yang Kau tambahkan Tuhan 1 tahun lagi, Kau berikan kesempatan 1 tahun lagi untuk beliau ada bersama-sama dengan kami, untuk beliau juga dapat melayani kami di tempat ini, dan beliau juga melayani di tempat-tempat lain menjadi berkat bagi banyak orang. 81 tahun Tuhan sudah menyertai Pak Sugeng dalam hidupnya, dan kami percaya Tuhan terus menyertai Pak Sugeng dalam hidup Pak Sugeng sampai akhir hidupnya, sampai pada tujuan kehendak rencana Tuhan jadi atas Pak Sugeng. Kami berdoa biarlah Tuhan yang terus memberikan kekuatan baik secara fisik maupun rohaninya Tuhan, dan juga Tuhan yang berkati baik berkat jasmani dan juga berkat rohani. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan Pak Sugeng dalam tangan-Mu Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami terkasih GBI Sungai Yordan yang berulang tahun 36 tahun sudah Tuhan menyertai, Tuhan menyatakan kehendak rencana-Mu melalui gereja kami Tuhan. Ada hari-hari yang baik, ada hari-hari yang kurang baik. Tetapi kami percaya setiap hari Tuhan menyertai gereja-Mu ini Tuhan. Dan kami percaya semakin hari berkat Tuhan, kasih Tuhan, pernyataan Tuhan, rencana Tuhan digenapi atas gereja ini. Kami menyerahkan gereja-Mu ini Tuhan dalam tangan-Mu Tuhan. GBI Sungai Yordan, baik yang di Roksi, JJ, Taman Ratu, Depok, dan juga dimanapun berada Tuhan. Engkau Tuhan yang terus menyertai, memimpin gereja-Mu ini Tuhan, sampai pada kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk anak-anak generasi muda, baik sekolah minggu, teens yang ada di tempat ini ya Tuhan. Tuhan terus menyertai mereka dalam kehidupan mereka, sehingga mereka bertumbuh, berkembang secara sempurna, baik secara rohani juga secara jasmani. Dan Tuhan menyertai mereka dalam sekolah mereka, supaya mereka berprestasi dalam sekolah mereka. Dan mereka menjadi anak-anak yang patuh, anak-anak yang baik dalam keluarga mereka. Dan Tuhan juga memberkati kedua orang tua mereka. Tuhan yang memberkati anak-anak ini melalui orang tua mereka. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, saudari yang terkasih, mari kita sama-sama berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, ibadah kita sudah selesai. Dan sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, mari kita arahkan tangan dan hati kita untuk terima berkat Tuhan pada saat ini. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaan, dan usahamu. Diberkatilah pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh karena Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan.
anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Semua yang percaya dan terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat siang, selamat hari Minggu.